saya Angelita Tasya, NIM 3121100065, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya membuat tugas video mengenai bacaan membaca kreatif. Di sini langkah-langkah membaca kreatif. Yang pertama, melihat rencana pengarang rencana pada novel Siti Nurbaya yang saya baca. Menurut saya, pada novel Siti Nurbaya adalah karya sastra yang bernilai sejarah perkembangan yang sangat penting dan banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena mengandung cerita kasih tak sampai yang dimana menceritakan cinta dua remaja antara Samsul Bahri dan Siti Nurbaya yang hendak menjalin cinta, tetapi terpisah karena Siti Nurbaya hendak terpaksa menikah dengan kakek tua, yaitu Datuk Meringgi, untuk melunasi hutang sang ayah tersebut. Maksud pembaca mengambil makna cerita tersebut ialah mengingatkan kita bahwa setiap manusia pada hakikatnya memiliki kebebasan pribadi untuk mencintai dan dicintai. Perasaan tersebut adalah hak yang paling mendasar. Akan timbul tekanan batin dan luka lara apabila kemerdekaan diri maupun pada situasi dan kondisi yang membuatnya tidak bahagia. Yang kedua, mengerti gagasan inti penghargaan terhadap kebebasan manusia dalam menentukan harapan dan cinta kasih. Hal ini karena pada hakikatnya setiap manusia memiliki hak untuk mencintai dan dicintai. Perasaan tersebut hendaknya tidak dikekang oleh daripada adat istiadat dan situasi yang mengakibatkan seseorang terenggut kemerdekaan pada dirinya sendiri. Apabila ini terjadi, tentu akan menimbulkan penderitaan dan kesedihan yang amat sangat pada diri manusia. Yang ketiga, menangkap fakta-fakta dan detail-detail fakta tentang cerita Siti Nurbaya. Yang pertama, kisah Siti Nurbaya kini jadi satu cerita legenda yang terkenal di Sumatera Barat. Yang kedua, makam Siti Nurbaya terletak di atas bukit Kota Padang dan yang menjadi salah satu wisata yang populer di Sumatera Barat. 4. Menghubungkan fakta-fakta dan merangkum apa yang disampaikan pengarang melalui teks bacaan kedua ini saling mencintai. Namun karena perbedaan status, Siti Nurbaya putri seorang saudagar, sedangkan Samsul Bahri putra seorang bangsawan. Hubungan mereka tidak direstui ataupun kandas. Nasib malang dialami oleh Siti Nurbaya karena ia harus menerima pinangan atau menikah dengan Datuk Meringgi demi menutup hutang ayahanda. Kasih tak sampai membuat Siti Nurbaya mengalami kesedihan yang sangat dalam. Akhirnya, Siti Nurbaya meninggal dunia karena memakan lemang beracun. Dalam sebuah pertempuran, Datuk Meringgi pun tewas di tangan Samsul Bahri karena menggalai luka yang cukup serius. Samsul Bahri pun akhirnya meninggal dunia. Pesan terakhirnya, ia ingin dimakamkan berdampingan dengan makam sang ibu dan makam Siti Nurbaya. 5. Mendapatkan kesan umum dari buku atau karangan. Kesan umum dalam kisah Siti Nurbaya adalah kita hendaknya jangan terlalu dikuasai oleh perasaan dengan tidak menggunakan pikiran yang sehat, karena akan berakibat hilangnya kepribadian yang ada pada diri kita. Jika hendak ingin memutuskan sesuatu, berpikirlah dengan agar kelak kita tidak menyesal. Siapa yang berbuat jahat tentu mendapatkan balasan dari perbuatan itu sendiri. Hasil karya dari membaca kreatif. Yang pertama, pantun. Bawa pelampung di tepi pantai sambil berenang di terik matahari. Ini kisah kasih tak sampai antara Siti Nurbaya dan
Samsul Bahri. Pantun yang kedua, pergi kenduri membeli peti. Peti dibeli sudah roboh. Hati ini sudah menanti, hanya saja belum berjodoh. Baiklah, sekian dari video membaca kreatif saya. Saya ucapkan terima kasih.